Oke guys, sekarang gua ada di suatu kafe ya. Nah, Inggris ternyata dia terjun ke dunia seni musik sampai akhirnya dia menjadi salah seorang musisi di Jakarta ya. Iya, iya nggak? Oh gue ya? Iya Oh tuh gue, lu, oh iya gue. ampun. Maaf, maaf. Iya kira-kira begitu bang. Nah, oke nih. Coba nih Bro Rangga bisa perkenalkan diri lu. Waduh, kenalan dulu ya. Iya. Halo, nama saya Rangga Pranendra, biasa dipanggil Rangga. 2008 031 050. Perlu nggak sih nyebutin NIM? Nggak usah ya. Boleh aja, nggak apa-apa. Saya kerjaan sekarang sudah ada full time job, tapi saya juga masih merangkap-rangkap jadi musisi, ngamen gitu-gitu. Saya juga adalah teman kuliahnya Akang Ignas. Akang nggak lo? Oh, Akang. Oh, boleh. Akang, Mas. Nggak panggil Koko. Koko aja ya paling Koko, cocok ya. iya. Terus panggil apa lagi deh? AA gitu ya. Panggil Beb kali ya. Beb, ya jangan lah Beb lah, ngeri gue kalau panggil Beb sama cowok, gila Beb. Aduh, Gila, ini ya. diedit atau enggak ya? Nggak usah lah, ini cuma buat bercandaan doang ya. Ini kebetulan lagi di hari Sabtu ini ya. Ternyata aduh bro, thank you banget lu apa tuh sampai jauh-jauh dari Tangerang Selatan ya, di daerah apa tuh Pamulang, lu sampai mau kesini lo, bener jadi bintang tamu spesial gue lo. Nah, selama tempatnya masih terjangkau mah nggak apa-apa. Apalagi kan kita udah kenal juga kan. Oh iya, ini adalah senior gue. Biasanya kalau gue dulu di kampus nih kalau ketemu si bro ini ya, biasanya suka ketemu hai, halo, gimana kak, dan bro ini kelihatannya aduh orang yang suka main gitar gitu loh ya. Dan juga dia ini juga kelihatan rajin banget loh, bener loh. Masa sih? Iya bener loh, kelihatannya rajin gitu. Dulu begitu ya. Ya mungkin tampak di luar belum tentu bener di dalam. Ya udah nih bro ya. Oh ya bro, ini ya gue kan udah lihat-lihat di IG lu ya, ternyata lu tuh apa tuh demen banget main musik loh, sampai-sampai lu ada apa tuh berhubungan dengan ini loh, salah satu atau grup band, bukan grup band tapi girl band gitu ya, girl band namanya JKT48 itu loh. Itu ya, gue pertama-tama mau ngajuin nih beberapa pertanyaan ke lu ya. Sebelum lo ngajuin pertanyaan, gue mau luruskan dulu nih. Oh iya, bukan kenapa? girl band, idol group. Idol group. Oh iya, idol girl band kali. Idol group beda sama girl band. Bedanya apa itu? Bedanya adalah mereka sama aja. Aduh, nih orang. Sama apanya nih? Sesama apanya nih? Ya sama-sama sekumpulan cewek-cewek joget-joget gitu. Ya, lalu diidolakan oleh banyak orang. Ya udah, itu definisi dari girl band kan juga gitu, idol group juga gitu ya. Iya. Itu sama aja lah ya. Itu dulu teman gue ini ya, cowok-cowok semua. Itu juga ada ngefans sama salah satu girl band. Ya lu bilang kan idol band ya kan. Kalau dulu namanya Cherry Bell. Dia sampai kalau si dia kalau si Cherry Bell misalnya lagi perform di mall ini, dia datang. Di mall itu dia datang kayak gitu loh. Fans fanatik tuh teman lu berarti ya. Iya, fans fanatik bisa dibilang tapi gitu. Tapi memang beda, Bung. Cherry Bell itu girl band, tapi JKT48 itu idol group. Oh, idol group ya? Grup yang isinya idol-idol. Iya, idola-idola. Oh gitu. Sedangkan Cherry Bell itu girl band. Oh, girl band ya. Kita kenapa terlalu fokusnya ke definisi sih sebenarnya mah? Mau disebutnya apa juga, pokoknya kelompok cewek-cewek joget-joget udah gitu kan. Ya udah gitu aja deh. Joget-joget. Terus nyanyi dah. Ya deh, itu aja deh ya. Lu mau bikin apapun ya udah deh, joget-joget sambil nyanyi gitu. Iya, gue memang ini akhirnya agak terpapar dengan mereka tuh 10 tahun terakhir lah. Iya. Ya udah nih, oke ya nih Bro Rangga ya. Gue ini ada pertanyaan pertama ya. Nah, the first question is, waduh, so bahasa Inggris banget nih. Apa nih? Bagaimana tuh ya Bro ya, lu ceritanya terjun dari dunia pendidikan ke dunia musik, itu gimana ceritanya? Waduh, gue ceritain nih? Iya. Oke. Pada suatu hari, ikutin gue. Pada suatu hari Tuhan mengirimkan pesan ke Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Dibilangin lu mau gue cerita kan? Iya, boleh. Ceritanya tuh gitu. Dalam bahtera itu Tuhan bersabda, pasangkanlah tiap hewan sepasang-sepasang. Oh gitu ya ceritanya ya. Ya setelah itu air bah datang melanda. Cerita gue kejauhan kan? Sangat jauh. Kejauhan ya. Oke, kita ulang ya. Pada suatu hari diulang. Lu nanya apa tadi gue? Oh, dan gimana? Ceritanya terjun dari dunia pendidikan ke dunia musik, bukan ke dunia alam lain ya. Sebenarnya ya dibilang terjun dari dunia pendidikan ke dunia musik nggak bisa dibilang quite exactly gitu juga, karena gue memang pada dasarnya sejak gue sekolah SMP SMA pun gue memang sudah menggeluti musik gitu. Gue udah mulai belajar untuk bikin lagu. I formed a band, manggung bareng teman-teman satu angkatan gitu. Jadi musik itu udah emang ada di gue sejak sebelum gue masuk ke dunia pendidikan bahkan. Maksud lo dunia pendidikan tuh ya di kampus kan ya? Iya, di kampus dulu kan satu jurusan ya kan. Jurusan kita kan emang hubungannya sama pendidikan dan ilmu bahasa gitu kan ya. Sebelum gue masuk kampus pun emang gue udah berkutat di musik gitu. Jadi ya itu sebenarnya malah jatuhnya gue yang tadinya hobinya seputar seni
tiba-tiba masuk ke dunia kuliah yang isinya emang harus kita harus di terlatih untuk bisa menjadi figur yang baik untuk calon siswa kita nanti. Itu kan gue sempat ngalami shock juga, culture shock, karena waktu itu kan nggak boleh gondrong. Fakultas kita tuh nggak boleh gondrong Iya kan, bener, nggak boleh tuh. gue sering melanggar tuh. Udah diwanti-wanti sama dosen gitu, Rangga potong rambutnya gitu, ntar ini buat teater bu, dulu kan main teater buat gitu, PAJ iya. gitu kan. Ya udah, tapi ntar habis teater potong ya gitu. Iya emang udah rebel aja gue. Jadi menjawab nggak tuh pertanyaannya? Sebenarnya cukup menjawab aja. Cukup menjawab banget, ya cukup menjawab gitu. Tapi kok lu bisa masuk ke ini, ke jurusan pendidikan bahasa Inggris waktu Wah. itu ceritanya? Kalau lu misalnya suka dengan musik kan lu bisa apa tuh masuk ke sekolah musik atau IKJ maaf ya gitu, atau institut kesenian Ini gitu. ada dua jawaban kok. Maksudnya akan ada dua versi jawaban. Iya. Ya, pertanyaan itu bisa gue jawab pakai dua versi gitu loh. Karena itu sering banget ditanyain ke gue. Versi yang selalu gue pakai adalah bukan gue yang milih untuk masuk Atmajaya, tapi Atmajaya yang milih gue untuk masuk ke situ. Buset deh. Itu jawaban yang kayak apa sih, nggak jelas gitu, filosofis banget kesannya. But kalau mau ngomongin the truth ya, gue akan pakai versi aslinya nih, yaitu gue masuk ke FK Bahasa Inggris, ke pendidikan itu bukan karena gue tertarik dengan bidang pendidikan, melainkan karena mayoritas teman SMA gue kuliahnya di Atmajaya. Ikut-ikutan temen Gue ikut-ikutan, terus gue ketika gue milih Atmajaya kan gue ngelihat daftar fakultasnya ada apa aja sih, daftar prodi yang ditawarkan apa aja, kagak ada yang nyambung belas sama gue nggak suka ekonomi, gue nggak ngerti teknik, gue bukan anak IPA gitu, gue anak IPS. Terus aduh apalagi biotek gitu-gitu, psikologi gue nggak ngerti dah. Waduh serem deh itu. Jadi satu-satunya yang gue lihat dan gue suka adalah ada bahasa Inggris nih gitu. Gue waktu SMA memang mata pelajaran yang paling gue suka adalah bahasa Inggris. Jatuhnya di Atmajaya adalah fakultas pendidikan, ya kan, fakultas keguruan dalam pendidikan bahasa Inggris gitu loh. Ya udah deh, apapun itu yang penting gue suka dengan materinya bahasa Inggris. Ya udah gue masuk ke Atmajaya. Gue masuk. Makanya semester awal ketika kita baru disuguhi structure 1, reading 1, itu writing doang gitu. Vocab, speaking itu aduh surga banget, gue suka banget yang kuliah kayak gini. Gitu, begitu masuk ke pertengahan, TOEFL, ada kurmat, ada apa segala macam, error analysis gitu-gitu. Apa ini? Pusing. Karena emang awalnya gue tidak ada ketertarikan ke dunia pendidikan sama sekali gitu. Tapi di kemudian hari ternyata gue kena imbasnya gitu loh. Tahu sekitar tahun 2018 itu akhirnya gue dapat tawaran untuk menjadi tutor pelajaran bahasa Indonesia gitu. Dan dari situ gue mulai mendevelop ketertarikan terhadap ngajar, terhadap bagaimana kita sharing ilmu dengan orang lain. Justru itu gue dapat itu telat. Setelah udah lewat pas masa-masa kuliah baru gue dapat pengalaman untuk ngajar gitu. Oh ya, sama ini nih ya, di pertanyaan berikutnya ya. Waktu gue lihat tuh di IG lu itu kan ada apa tuh, foto beberapa apa ya, foto sama beberapa penyanyi terkenal gitu ya. Siapa? Kayak JKT48, waktu itu ada tulisan JKT48. Itu bahasa ini JKT48. Iya, itu lu ada apa sih, hubungan apa gitu? Bukan hubungan, maksudnya apa tuh, kayak ini loh, kayak apa tuh, lu mungkin ada ini kerjasama gitu sama mereka gitu atau? Sebenarnya enggak sih. Gua kalau lu lihat di sosmed gua selalu ngepost banyak hal tentang JKT48. Itu memang simply gua fans gitu. Gua adalah fans dari sebuah grup besar bernama JKT48. Tapi lo tahu kan jumlah personilnya JKT48 ada berapa? Kayaknya ada 10, lebih dari 10 ada deh. 48 kan sebenarnya kan sesuai nama. Oh. Enggak bukan. Makanya gue juga males juga ngitungin mereka jumlahnya berapa sih gitu. Enggak, jumlah mereka bukan 48 kok. Aslinya dia berapa? Dia setiap tahun tuh ada pembukaan generasi baru. Jadi kayak datang dan pergi gitu loh. Ada personel mereka yang mengumumkan selesai, ada personel mereka yang masuk. Jadi kayak udah kayak institusi jatuhnya. Jadi JKT48 itu masih ada ya sebenarnya ya? Masih ada Pak, dan masih aktif mereka. Mereka dalam waktu dekat akan merilis single original kedua. Tapi yang gue tahu sekarang yang lagi hits itu yang... Tapi tentang JKT48 ya, untuk meluruskan lagi tadi pertanyaannya Ko Ignas, saya tuh cuman fans. Saya nggak ada kerjasama apapun di balik situ. Kalaupun saya bikin lagu, saya bikin lagu seputar JKT48 dan member-membernya, itu memang keinginan saya pribadi gitu. Bukan karena emang ada kerjasama gimana, kagak pernah ada. Mungkin manajemen tidak tahu siapa itu Rangga Pranendra. Pernah recover lagu-lagu gitu nggak? Cover ya. Cover tuh berarti membawakan ulang lagunya dengan versi gue sendiri. Itu adalah hal yang memang rutin gue lakukan dulu pada zamannya. Sekitar 2014, 15, 16 tuh. Hal yang gue kerjakan adalah gue sampai diundang ke kota-kota gitu loh kok. Ke Surabaya, ke Malang, ke Ngawi, ke Banyuwangi, ke Bali, bahkan ke Padang, ke Banjarmasin, paling jauh tuh 3 pulau tadi tuh. Ya gue diundang oleh fanbase JKT48 di kota-kota yang bersangkutan untuk perform, nyanyiin lagu-lagu JKT48 gitu. Dulu tapi
Sekarang sebenarnya ya sejak pandemi itu udah susah kan gitu. Gitu ya. Nah, selalu ini nih, kalau sekarang tuh masih berkecimpung nggak dalam ngajar bahasa Inggris? Kan dulu kan jurusan pendidikan bahasa Inggris kan, kalau sekarang masih nggak, Mas? Saya memang sekarang masih berkecimpung di dunia pendidikan, tapi bukan bahasa Inggris subjeknya, Oh, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Iya, kayak memang dulu kan bertahun-tahun di kampus tuh belajar bahasa Inggris gitu. Iya, speaking English. Iya. You must speak English. You have to If you don't speak English, you will be fine. Emang iya kita will be fine. Enggak sih. Kita nggak didenda tahu. You can. I don't want to take care of you. I don't want to respond you. Gitu. Bisa juga loh. Iya, dulu kan terjadi begitu tuh waktu English Days kita ya. Heeh. Diminta untuk rajin. English Days itu ya, bahasa itu ya benar-benar yang gua ikutin tuh. Waktu itu gua anggap semoga ini adalah retret terakhir perjalanan Retret ke puncak. kalau- Bukan retret tapi apa tuh, perjalanan ke puncak yang terakhir dalam hidup gua gitu. Aduh. Iya, dari dulu kan emang suka emang dipaparkan dengan bahasa Inggris, tapi kemudian ternyata setelah masuk dunia kerja, subjek yang gua emban adalah bahasa Indonesia gitu. Karena benar ya, namanya bahasa sebagaimana skill-skill yang lain, ketika lu jarang pakai, dia akan luntur. Benar itu. Lu 4 tahun atau lu 5 tahun kuliah di pendidikan bahasa Inggris, lu setiap hari diminta untuk ngomong bahasa Inggris, kemudian lu melewati 3 tahun kemudian di kedepannya masa hidup lu nggak pernah pakai bahasa Inggris sama sekali, disuruh ngomong lagi bego gitu, disuruh ngomong lagi bingung, Confusing patah-patah. nantinya. Gua pun itu terjadi di gua dalam bahasa Inggris. Sama berarti. Gua udah nggak selancar ya. Surfing dong selancar. Gua udah nggak tidak selancar dulu lagi. Dalam Selancar. Oh, berarti kalau selancar itu ada di Bali kan ya? Iya, surfing soalnya kita. Surfing deh, aduh. Surfingnya surfing the internet lagi. Iya, beda arti dong. Nah, Gitu lalu nih ya, kan lu kan jadi musisi nih, sering ditentang nggak sama keluarga? Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Keluarga saya juga backgroundnya musik, Oh, musik. jadi gitu. saya justru didukung. Waduh. Papa saya dulu konon Konon dulu apa waktu adanya. papa saya masih muda. Iya. Ya saya ngomong konon soalnya waktu itu saya belum lahir. Iya. Oke. Jadi gue nggak tahu. Ya, tapi konon papa saya waktu masih muda itu musisi juga di hotel-hotel, di kafe-kafe gitu. Gitu. Terima job-job wedding juga jadi musisi wedding gitu. Mama saya juga hobi nyanyi gitu. Jadi Cocok ya. justru ketika saya masuk masa-masa akhir balik tuh waktu remaja, ya alat musik di rumah tuh kayak ditawarin gitu, nih main keyboard, main gitar, belajar sendiri gitu. Ya udah akhirnya emang didukung gitu sama keluarga. Mendukung banget ya. Tapi pernah nggak didukung jadi penyanyi gitu, masukin pernah ikut kayak apa tuh ajang-ajang pencarian bakat gitu, pernah nggak? Gue nggak pernah ngikutin yang kayak gitu-gitu sih. Ditawarin iya, kayak kalau orang tua tuh kayak, nih ada ini, ikutlah Indonesian Idol, ikutlah ini gitu. Nggak. Lebih ke buat gue tuh musik tuh bukan untuk diunjukin bakatnya, untuk dikompetisiin gitu, bukan. Masih lebih ke gue takut kalah aja. Gue takut kalah jadi gue nggak mau. Ya jangan gitu. Punya jalan gue sendiri gitu Iya. sih. Nah, Tahu kan? tahu apa? Iya. Tahu apanya? Itu mertuanya si Gledek, Iya tahu dah, tuh. iya dah. Tahu deh. Tapi yang mengarahnya nggak ke situ aja gitu. Iya. Oh gitu. Nah, Ada Sama- pertanyaannya ya? sama juga nih, gimana ya? Lu tuh kok- kepotong tahu. Sinian apa? Ya udah sinian nih. Ah. Heeh. Nah, sama juga nih ya. Gimana kok bisa lebih apa ya? Pertanyaannya gini. Ya, nih, bacain dulu. kok di channel YouTube lu kok bisa banyak gitu subscribernya gitu? 1630 loh gua lihat loh. Itu banyak banget loh. Gua aja masih nothing loh sama lo. Are you sure about the number? 1630 ya? Kayaknya sih YouTube ya? Oh. Iya, sure aja. Tapi view-nya gimana nih yang view? Ternyata lebih dikit yang gue kira dari yang gue kira ya. Kenapa bisa banyak? Ya karena mungkin karena gua aktif ngupload, karena gue rajin memberi sesuatu video gitu, makanya orang jadi pada nontonin lama-lama subscribe gitu. Gitu. Ya. Tapi hari gini tuh kayak semua orang bisa bikin channel gitu. Jadi I think it's not a big deal for now. It's gonna be a big deal kalau misalnya gue bisa tiba-tiba satu level sama Afgan gitu, kayak sekali manggung berapa ratus juta gitu. Tapi kan itu kayak cita-cita yang belum bisa gue gapai. Semoga tercapai ya. Amin dulu. Nanti gua kalau udah kayak gitu nanti gua ini collab terus sama lu ya, biar Asik. kecipratan nih. Kecipratan nih Dengan gue. senang hati nih, ciprat. Kecipratan nih gue. Cipratin cuma air keringat doang tapi. Iya. Ya maunya gue sih mah kecipratan cuan tahu. Wih, tenang. Kecipratan cuan lo, jangan keringet. Rezeki Keringet emang tuh- dijadiin apa sih? Aduh. Rezeki itu udah ada yang ngatur sendiri, tenang aja. Iya. Yoi. Sama ini ada pertanyaan terakhir nih bro ya. Duh, udah terakhir aja nih. Cepat juga ya. Iya. Oke. Nih. Ini kan buat orang penting kayak lu nih. Ini soalnya bagi gue nih kayaknya ini tamu spesial karena senior gue. Oke, saya Iya. merasa penting. Number 6 ya. Ada nggak pesan untuk viewer ya kalau mau jadi musisi kayak bro? Kayak apa tuh kayak Viewer. lo, bro?
Pesan untuk viewernya Iya. Ko Ignas supaya gimana cara menjadi musisi. Iya. Ada nggak pesan-pesan buat penonton nih kalau misalnya dia mau jadi musisi? Ini kalau pendapat lo aja gitu. Oke, pesan pertama gue untuk teman-teman semua yang mau jadi musisi, gak usah lah, duitnya dikit. Yang lain aja kerja. Oh gitu Itu. sih begitu. Lalu pesan kedua gue, oh yakin nih mau jadi musisi? Oke. Jadi hal terpenting adalah hargailah proses. Kita nggak bisa, sebenarnya kita bisa aja mencantolkan cita-cita kita setinggi-tingginya kayak gue pengen bisa jago skill gitarnya gitu-gitu. Tapi ketika keinginan itu tidak dibarengi oleh usaha untuk ngulik, untuk belajar, ya itu cuma akan sebatas menjadi angan gitu. Kita harus menghargai proses, ada proses yang harus kita lalui. Ya caranya balik lagi ke kamu mau berguru sama orang secara langsung, cari guru les, atau kamu mau menggunakan teknologi internet untuk mencari ilmu. Kamu bisa cari-cari di YouTube, kamu cari di Twitch, mungkin ada live streamer yang mau membagikan ilmunya dengan gratis dan segala macam. Kamu ke toko buku, kamu beli buku-buku teori dan kamu belajar sendiri, itu bisa. Yang penting prosesnya itu harus kamu hargai. Nanti lama-lama mungkin kamu nggak akan berasa, tapi kalau udah menjalani waktu yang cukup lama, kamu akan bisa melihat ke belakang lagi dan kamu bisa berkaca, wah 1 tahun yang lalu gue nggak bisa nih kayak gini, sekarang udah bisa gitu. Itu hasil dari proses, itu buah dari prosesnya. Karena gue mengakui gue sampai sekarang pun juga masih belajar. Dan kita sebagai makhluk hidup, kita selamanya akan belajar sampai kita mati. Termasuk gue juga. Semua orang. Iya. Gitu. Pesan saya itu aja. Sama nanti teh botolnya 2 ya Pak ya. Ya udah oke sip. Jangan kan di botol. Apa dong? Kue-kue juga ini Kue-kue. tenang buat lu, tenang. Kue pancong. Kue-kuenya, iya. Terus ada kalau di sini ada menu-menu yang lain gue beliin, gue pesenin lu. Ada kue cubit nggak Pak? Tapi nanti ini Ada. pembayarannya transfer ke sisi gue. Oh, Canda ya Bisa bro ya, tuh. bercanda bro. Nah, oke guys nih, ini jadi itu semua ya yang udah si Bro Rangga bilang, yang udah sampaikan tentang kehidupan bermusiknya dia ya. Cukup lucu juga sih sama nih Bro satu ini ya. Oke nih Bro ya, ini pesan terakhir buat netizen ya. Sebenarnya lu gak bisa disebut netizen karena gue cuma bisa bilang lu tuh sebagai viewer gitu, penonton gitu. oke. Kalau gue bilang lu netizen ya gue masih belum artis soalnya. Nah, jadi gini pesan gue ya kalau lu mau jadi sukses berhasil, lu harus menempuh beberapa proses. Biarpun tuh proses kelihatannya gak enak banget, gak endul banget, tapi ya nikmatilah gitu. Karena gue juga sampai sekarang ini berhasil juga menikmati beberapa proses yang gak endul banget gitu. Bener ya bro ya? setuju Bang. Nah itu cuma pesan terakhir buat gue. Oke. Dan sekarang cukup sudah video kita kali ini ya. Nah sebentar lagi gue masih ada aktivitas yang lain ya. Begitu juga dengan Bro Rangga ini ya. Terima kasih sudah mengundang saya ke channelnya Abang Pol, Iya oke. Abang Kokoh. Iya bye. Gue kayak gitu biasa. Gue tutupin deh. Ya udah.